ambil kiri. Yes. Itu sih yang gua highlight, suspensinya capable banget. Even under stress kayak gini dia masih tetap empuk gitu ya, ngehajar curb. Oh. Oke. Gearboxnya terasa sedikit jerky. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini gue lagi ada di Lombok. Lebih tepatnya di sirkuit Mandalika bersama Geely, karena kita akan menghadiri peluncuran dari Geely Coolray. Dan gak hanya itu aja, karena nanti kita juga akan cobain impresi berkendara Geely Coolray di sirkuit Mandalika. Karena Geely Coolray ini kan memiliki styling, memiliki performa juga yang sporty Sobat Setir. Jadi dirasa sirkuit Mandalika ini menjadi tempat yang pas banget untuk kita cobain Geely Coolray. Penasaran bagaimana keseruannya? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Nah Sobat Setir, sebelum kita cobain Geely Coolray, kita cobain dulu Zeekr 7X. Tapi kita nggak nyetir, kali ini kita taxi drive. Jadi kita disetirin sama instruktur yang nyetir jago-jago banget di sirkuit Mandalika. Zeekr 7X sendiri merupakan sebuah mobil EV, ukurannya besar. Dia juga memiliki fokus ke comfort alias comfort oriented. Tapi bukan berarti mobil ini nggak bisa memiliki performa yang baik. Nah makanya kita akan cobain kira-kira bagaimana impresinya di dalam mobil ini. Yuk kita berangkat, let's go. Oke, kita sudah keluar pit. Kita jalan langsung dengan Mas siapa? Sorry. Sena. Mas Sena. Mas Sena, boleh dong dikeluarkan potensi maksimal dari 7X. Wih, gas. Yuhu. Iya, tadi sebelum kita jalan kita udah cobain berbagai macam delicacies, makanan-makanan. Jadi perut lumayan penuh, tapi tetap gaspol. Hihi. Wow. Oke. Jadi kalau kita lihat, kalau urusan tenaga ya, kalau urusan gaspol 7X sih tenaganya luar biasa. Beloknya juga masih nempel, masih ngikut terus. Tepuk lagi Mas Sena. Gokil. Yes, dia ada kon buat ngambil racing line-nya. Iya. Yes, bener Yes. Waduh, GoPro-nya lari-lari. Jujur ya Sobat Setir, dari tadi kita ngehajarin curb kayak gitu, hampir nggak ada rasanya. Gokil. Wah, gokil. Ini adalah footage dari dalam mobil. Yes, masih dapat dikontrol dengan baik oleh Mas Sena. Heartbreaking, ambil kiri. Yes, itu sih yang gua highlight, suspensinya capable banget. Even under stress kayak gini dia masih tetap empuk gitu ya, ngehajar curb. Zeekr 7X. Belok lagi guys. Tuh kan, terlihat sangat mudah dikendalikan oleh Mas Sena ya. Kalau oleh gue sih nggak tahu deh. Gasih. Wow. Yes. Dari Mandalika. Straight. Kita lihat bisa dapat lari berapakah kita di sini? 150. Oke, masih di gaspol terus. Oke, 201 kita braking. Wah. Langsung ambil tekuk kanan lagi. By the way, kita habis makan ini gulai kambing, bebek betutu sama ayam kaliwang. Yes. Sama-sama. Woi. I'm sorry school. Oke. Wow, kita lihat keadaan teman-teman di belakang. Gila, gado-gado guys. Ya, masih terus ditekuk. Gaspol lagi. Bahai.
Yes. Braking, ambil racing line. Ya, kurang lebih seperti itu sobat setir. Oke. Masih aman semuanya? Aman dong. Mas Ena nanya dikit dong. Gimana nih performanya dari 7X? Pit. Box. To be honest, torque wise, Yes. kenceng banget ini mobil. Kenceng banget ya. As you can see tadi agak ngejambak ya. Tapi ya karena mungkin track Mandalika juga lurusnya kan kurang ya. Iya. Jadi kita nggak bisa dapat speed lebih. Oke. Tapi the thing is with this kind of cars, the power is built, tapi mungkin ya the brake maybe need to be bigger a little bit. Oke. Pengereman juga agak lebih bagus. Oke. Dan namanya juga mobil dipakai harian kan nggak mungkin kita geber terus. Iya, kan. betul. Dan kita kan nggak mungkin nginjek rem kayak tadi. Iya. Gitu loh. Ini kan ya we need that karena kita udah di atas 190. Oke. Ya otomatis kita harus ngerem kayak gitu. Tapi so far sih the car is good. Katanya maksudnya dalamnya Iya. nggak nyangka orang mungkin dalam kayak gini. Dalam kayak gini, tapi performanya bisa kayak gitu ya? Iya. Tapi it's Gitu. good untuk to get people's first impression untuk bawa mobil ini kan Iya. agak kaget gitu loh, mobil kayak gini kok. Iya, bisa kita kenceng juga banget kaget gitu. semua nih dalam mobil. So, it's fun. It's fun ya. Oke, thank you Mas. Sama-sama. Mantap sekali. Nah, sebelum kita cobain, kita bahas dulu eksteriornya nih Sobat Setir. Jadi, Geely Cool Ray ini itu memiliki wajah yang terlihat sangat sporty ya menurut gua. Lampunya dia ada proyektor, ada reflektor juga. Kemudian kalau kita bergeser ke bagian grillnya, nah grillnya sebenarnya gue suka. Dia tuh tegas gitu, kayak terasa dan terlihat mewah gitu. Nice banget Sobat Setir. Bumpernya agresif di bagian depan. Dan kalau kita geser nih, dia tuh punya kaliper yang berwarna merah dengan velg yang full hitam seperti ini. Sangat terlihat sporty. Tapi ya balik lagi sih, ini tuh selera gitu ya. Bagian samping juga overall kalau kita lihat very nice. Simple aja, nggak gimana-gimana. Dan kalau kita geser ke belakang nih Sobat Setir, nah di sini dia baru tuh kelihatan sporty lagi. Di atas ada rear wing atau rear spoiler yang sangat agresif, desainnya ada huruf S-nya gitu ya. Kemudian bumpernya juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Itu disambut dengan interior yang warnanya merah dan hitam. Jadi ini tuh burn red ya bahasanya. Dan ini tuh black gitu. Dia semi bucket seat juga. Kemudian di atas ada panoramic sunroof. Dan untuk head unit tengah ini ukurannya lumayan besar di 14,6. Nah, seperti kebanyakan head unit dari brand China, dia tuh juga multifungsi. Jadi dia bisa untuk melakukan pengaturan Apple CarPlay, Android Auto juga bisa, kemudian pengaturan AC juga dari sini, gitu. Jadi multifungsi. Wireless charger, dan ini dia posisinya. Posisi berkendaranya cukup oke. Di sini ada steering wheel yang dipegangnya enak juga, dan desainnya simple aja. Instrumen clusternya ini sekitar 8,8 inch. Nice. Sekarang kita cobain kali ya. Yuk. Oke Sobat Setir, sekarang kita sudah di dalam Geely Cool Ray. Nah, kita sekarang mulai coba perkenalan dulu dengan mobilnya dan dengan sirkuit Mandalika. Kita coba. Oke. Ya. Oke. So far mobil ini handlingnya cukup predictable. Steeringnya juga enak, steering wheel dipegangnya juga enak. Responnya juga cukup responsif. Dia 7-speed dual clutch transmission ya. Tenaganya juga cukup besar, 174 PS dengan torsi di 290 Nm. Kita mulai tambah kecepatan. Ya, kita ambil belok nih Sobat Setir. Oke. Brakingnya juga terasa predictable ya Sobat Setir. Oke. So far dengan kemampuannya, dengan performanya, menurut gue sih Cool Ray ini oke banget ya. Oke. Wah, nurut banget mobilnya Sobat Setir. Oke. 17 nanti kita berhenti di kiri ya, sisi kiri, Siap. tes akselerasi.
Nah, sekarang kita mau tes akselerasi nih Sobat Setir. Siap. Jadi bisa dibilang ya, sebuah compact SUV dengan kemampuan seperti ini, dicoba di Mandalika juga mobilnya nurut banget, predictable banget. Ini luar biasa sih. Kesan sportinya itu nggak hanya omong kosong aja gitu ya, nggak hanya gimmick aja, tapi ternyata beneran sporty. Nice. Sekarang kita tes akselerasi. Oke. Oh. Oke. Gearboxnya terasa sedikit jerky. Responnya juga nggak begitu cepat gitu ya di awal, tapi kalau udah high speed sih udah enak Sobat Setir. Apalagi Oke. tekan pengeretannya, lagi mulai kurangin belok. Oke. Kiri kan. Ya. Ya. Rem agak tuh. Mulai belokin gas. Ya, gas. Ya, rem yang kuat. Nah. Terima kasih ya Pak, udah Sama-sama, terima kasih. diajarin. Tapi menurut Bapak sendiri mobilnya gimana Pak? Gasnya kurang responsif ya? Gearboxnya ya? Kalau dari diem gitu ya, gasnya Oh. menurut saya memang responsif. Oke. Bisa dari pedalnya mungkin enteng atau memang tenaganya gitu ya. Karena Iya. kalau kita naik tuh, kalau ngegas biasa kayak yang kita lakukan tuh mobilnya langsung kayak Oke. langsung digas banyak gitu rasanya. Itu terus kalau limbungnya mungkin karena ini di sirkuit aja ya. Iya, Tapi kalau untuk dipakai di dalam kota kelihatannya ini sih mestinya cukup nyaman. Cukup nyaman, oke. Iya. tadi saya ngerasa ada beberapa yang ketika kita habis braking, terus kan kita gaspol tuh Pak. Iya. Kita udah gaspol, Bahkan dia delay. iya delay dulu, Nah. baru masuk gitu tenaganya. Itu bisa jadi kita harus lihat kalau mobil sekarang kan ngelihatnya kalau ada kayak yang putaran rodanya nggak sama atau mau terjadi kayak spin gitu, Ya. dia akan ada nahan tuh. Oh, Kalau kita di mobil yang sport-sport pas lagi di track itu kayak traction control ya. iya. Ini traction controlnya nyala ya Pak? Ini kita semua sebenarnya kita udah setelin di sport gitu ya. Oke. Itu terus ada kita juga mati-matiin gitu ya. Oh, jadi Tapi dia kita kayak misalkan mobil apa BMW atau Porsche yang dulu ya, walaupun kita matiin dia nggak pure 100% mati, oh jadi safety feature-nya tetap tetap limit ada tenaga iya. ya. Kalaupun ada yang kayaknya membahayakan, nah dia jadi tetap keluar. Nah, kalau tadi di kasus kita tadi, itu dia kena power cut dari mobil ya berarti Iya, Pak? iya. Oh. Bapak udah tanam kan mobil kok nggak yang jalan lama baru mau gitu kan. Iya. Itu jadi kena cut sama Iya. si traction controlnya ya. Soalnya tadi ngobrol sama beberapa yang udah run duluan, komentarnya juga sama. Iya. Makanya saya pengen coba bener nggak sih, ternyata Nah, bener seperti itu. Kalau Gitu. kayak gitu saya biasa bawanya mengurangi gejala dia kayak mau spinnya, kayak mau overnya, Oh, itu buat ngakalin traction supaya controlnya. dia nggak aktif kasarnya gitu. Biar dia nggak Iya, nge-cut dia tenaga ya. nggak ngebaca mobil mau slip nih. Heeh. Nah, kalau dia nggak baca itu mau respon. Oh. Kayak kadang saya nggak mau ininya terlalu nekuk banyak, sama agak mulai dibuka supaya dia nggak rasa sendiri. Jadi racing line-nya, jalurnya itunya harus sesuai. Karena ketika kita sedikit understeer, dia akan langsung detect, iya. akan langsung nge-cut tenaga ya nge-cut. sebenarnya. Gas dia nggak akan mau. Nanti udah mulai agak lempengan kan berasa kalau mulai ada kayak mau lempengan, Oh. gua mau ngegas di mobil baru. Padahal kita udah tekan dari tadi. Gitu. Oh, iya. Kayak ada delay-nya. Wow. Oke. Siap. Oke Sobat Setir, kita tadi udah cobain. Impresi gua tentang mobil ini adalah gua ngerasa kalau mobil ini potensial banget gitu, karena kita lihat even di China mobil ini tuh dipakai balap. Jadi kalau dari perspektif sportinya itu udah lebih dari cukup lah menurut gua. Even
DNA sporty itu juga ke-translate ke Coolray yang versi mobil umumnya yang kayak tadi kita cobain gitu ya. Nah, jadi itu oke. Untuk penggunaan dalam kota, sebenarnya kan kemarin kita udah sempat cobain juga ya buat muter di daerah Mandalika sini. Dan impresinya menurut gue cukup baik, asal kita bawanya santai-santai aja gitu. Suspensinya juga cukup oke, tenaganya juga cukup terdeliver dengan baik. Menurut gue everything is good. Jadi ya sangat nyaman gitu. Nah, pertanyaannya adalah konsumsi bahan bakarnya. Ini kan dia full ice gitu ya. Dan mobil ice dari brand China biasanya itu tidak begitu efisien bahan bakarnya, konsumsi bahan bakarnya. Nah, ini kita yang nggak tahu nih, apakah dia akan efisien atau bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Kita harus melakukan pengujian jarak panjangnya nanti ya, ketika mobil sudah bisa dipinjam. Untuk harganya, kita akan tunggu di Gias 2026, Sobat Setir, gitu. Jadi ya ini sekalian penutup video kita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan, dadah. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini, buat kalian yang lagi cari